menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, dan terlebih kami memohon Engkau menolong memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dan apa yang kami mengerti sungguh boleh kami terapkan dalam hidup kami, dan kami boleh diberkati untuk menjadi berkat ya Tuhan. Kami rindu kebenaran-Mu boleh menyapa kami, dan kami rindu Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan jelas. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita membaca bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dimulai dengan catatan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang bisa kita tanyakan adalah sedekat apa kesudahan itu akan tiba. Kita tahu bahwa Rasul Petrus menuliskan surat ini di abad yang pertama. Sekarang sudah melewati 20 abad. Sudah demikian panjang waktu yang kita lewati. Sekali lagi 20 abad, apakah waktu yang dekat? Kalau di zaman di mana Rasul Petrus mengajak orang yang menerima surat yang ditulisnya itu untuk melihat bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tapi setelah 20 abad kemudian, yang perlu sekali lagi kita renungkan adalah sedekat apa? Apakah ini maknanya bahwa akhir zaman akan segera tiba dalam pandangan mereka pada waktu itu? Menurut saya, ya. Demikianlah orang percaya memandang pada waktu itu. Apakah Tuhan tidak menggenapi janjinya? Rasul Petrus pernah mengatakan bukan. Allah senantiasa menepati janjinya. Lalu ketika ditulis kesudahan segala sesuatu sudah dekat tetapi 20 abad, apa maknanya buat kita? Ini mengingatkan kepada setiap kita untuk selalu berjaga-jaga setiap waktu, setiap kesempatan yang ada. Setiap hari kita bangun, kita mesti menyadari dan kita perlu terus-menerus menghayati untuk berjaga-jaga setiap waktu. Karena kita tidak tahu, faktanya yang kita bisa ketahui adalah semakin hari semakin dekat. Kalau pepatah mengatakan semakin jauh kita berjalan semakin dekat ke tujuan, benarlah. Kalau di zaman di mana di abad pertama ketika Rasul Petrus mengingatkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, apalagi kita di zaman sekarang ini setelah kita melewati 20 abad. Berarti sudah semakin dekat kita ke tujuan. Kalau kita menghayati ini dengan baik dan kita yakin sekali bahwa Tuhan betul-betul akan menggenapi janjinya dalam waktu dekat. Sekali lagi, ini mengingatkan kepada saudara dan saya untuk selalu berjaga-jaga. Setiap hari ketika kita diberi anugerah untuk hidup,
Setiap hari ketika kita diberi kesempatan untuk menikmati udara segar dan indahnya pagi dan sinar matahari yang terang, yang cerah, mari kita ingat Tuhan sudah semakin dekat. Kalaupun di dalam hari-hari yang Tuhan berikan, ternyata Tuhan tidak datang selama kita menjalani hari ini, berarti kita pun harus siap. Kalau Tuhan tidak datang, kita yang akan pergi kepadanya. Dan kalau Tuhan kasih kita satu hari lagi, berarti hidup kita semakin dekat. Nah, sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak Allah, bagaimanakah kita harusnya hidup? Nah, ini tetap relevan untuk kita. Apa yang Petrus ajarkan 20 abad yang lalu. Mari kita perhatikan. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, Rasul Petrus mengingatkan 3 hal dalam beberapa ayat yang kita baca ini, yang seharusnya lebih kita perhatikan dan lakukan. Yang pertama adalah mari kita berdoa lebih banyak. Mari kita mengasihi lebih sungguh. Dan mari kita melayani lebih giat. Mari kita melihat kembali ayat-ayat dan memperhatikan poin demi poin. Yang pertama, berdoa lebih banyak. Ayat 7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kita dapat berdoa. Rasul Petrus mengingatkan kita untuk menguasai diri dan jadilah tenang. Pertanyaan kita, mengapa kita perlu menguasai diri? Faktanya adalah bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang tidak dengan sendirinya suka berdoa. Kita bukanlah orang-orang yang suka menyediakan waktu khusus untuk berdoa, bukan? Saya membaca satu buku memberikan hasil satu survei yang dilakukan tentang waktu doa yang dipakai oleh orang-orang Kristen. Untuk awam, tiap hari doanya tidak lebih dari 5 menit rata-rata. Untuk aktivis yang melayani tidak lebih dari 10 menit. Untuk hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan, waktunya hanya berkisar antara 15 sampai 20 menit. Ini menunjukkan bahwa kita semua perlu berjuang untuk menguasai diri kita atau memaksa diri kita untuk berjuang di dalam berdoa. Kita perlu mengkhususkan diri dan mengingat ini adalah waktu yang semakin dekat. Kita perlu menguasai diri kita agar kita dapat berdoa lebih banyak. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar untuk menguasai diri agar dapat berdoa, kita diingatkan ini bukanlah beban, ini bukanlah sesuatu perintah semata. Meskipun kita bisa memaknainya demikian. Tapi ini adalah hak istimewa di mana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Ini adalah hak istimewa di mana kita bisa menghadap Tuhan, bukan? Mari, kalau kita mau menguasai diri dengan lebih baik, saya lebih suka memakai istilah bukan memaksa diri kita untuk menguasai diri kita agar dapat berdoa, tapi kita merelakan diri kalau kita harus memaksa diri kita karena kita tidak suka berdoa. Mari kita lakukan, tapi mulai dengan rela memaksa diri. Bukan sekedar memaksa diri untuk rela. Itulah yang saya percayai sebagai menguasai diri agar dapat berdoa.
Kemudian di frasa berikutnya dikatakan jadilah tenang. Mengapa kita perlu tenang? Supaya bisa fokus. Supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Dalam hari-hari hidup kita ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak tugas tanggung jawab dan beban-beban hidup yang mungkin bisa membenamkan kita. Biarlah kita belajar menenangkan diri. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau kita memiliki Tuhan, kita dapat menenangkan diri karena Tuhan sendiri adalah penguasa dan Dia maha kuasa dan bertahta di sana. Kita hanya anak-anaknya dan kita hanya hamba-hambanya. Biarlah kita boleh mendiamkan diri. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur, diamlah, ketahuilah akulah Tuhan, mengingatkan kita untuk belajar memfokuskan diri kepada Tuhan. Saya mengutipkan beberapa orang yang dapat menjadi contoh buat kita ketika mereka bisa menguasai diri dan menjadi tenang dan dapat berdoa. Inilah beberapa kalimat dari raksasa-raksasa rohani yang pernah menjadi berkat bagi banyak orang percaya. Oswald Chambers pernah berkata, ini menunjukkan ia menenangkan diri. Kita harus berdoa dengan mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan masalah kita. Dia tahu apa artinya menenangkan diri agar bisa fokus kepada Tuhan. Selanjutnya kita membaca dari apa yang ditulis oleh John Bunyan, tokoh yang terkenal dengan perjalanan seorang musafir. Dia berkata, orang yang lari dari Tuhan di pagi hari hampir tidak akan menemukan Tuhan di sisa hari. Bagus ya kalimatnya. Orang yang lari dari Tuhan di pagi hari hampir tidak akan menemukan Tuhan di sisa hari. Berikutnya di Moody, dia yang berlutut paling banyak akan bertahan paling lama. Dia yang berlutut paling banyak akan bertahan paling lama. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya lebih banyak berdoa. Martin Luther, Bapak Reformator, berkata, begitu banyak yang harus saya lakukan sehingga saya perlu menghabiskan 3 jam pertama setiap hari di dalam doa. Justru di saat dia sedang sibuk dan membutuhkan banyak waktu untuk mengerjakan yang lain, justru dia memfokuskan diri, menguasai diri untuk tidak membiarkan beban-beban pelayanan, beban-beban pekerjaan itu menghabiskan waktu istimewanya bersama dengan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama boleh belajar untuk menguasai diri kita dan menenangkan hati kita untuk lebih banyak berdoa. Inilah yang kita pelajari di bagian pertama ini. Berikutnya kita belajar dari ayat-ayat ini mengasihi lebih sungguh. Ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Di sini kita belajar kasih itu dikatakan oleh Rasul Petrus selalu yang terutama. Dan ini sungguh-sungguh selaras dengan bagian-bagian kitab lain di mana ketika Tuhan Yesus menyebutkan tentang hukum yang terutama, ringkasan seluruh hukum Taurat adalah mengasihi. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Itulah hukum yang terutama. Demikian ketika Rasul Paulus menulis bahwa demikianlah tinggallah 3 hal ini, IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih itulah yang terbesar. Di sini sekali lagi kita mendapati bahwa
Rasul Petrus menjelaskan, tetapi yang terutama diingatkan. Bukankah percuma kalau kita berdoa tetapi doa kita penuh dengan kebencian dan dendam? Kasih harus mendasari doa kita. Dan itu harus menjadi yang terutama buat kita. Jadi ingat, kalau doa kita dilandasi dengan kasih menjadi yang terutama, maka doa kita akan menjadi doa yang membawa berkat untuk kita. Doa tidak menjadi pelampiasan atas apa yang kita tidak suka, juga tidak menjadi apa yang kita inginkan untuk hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Kasih selalu menginginkan yang baik bagi orang lain. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Mengasihi harus sungguh-sungguh. Mengapa diingatkan tentang hal ini? Karena faktanya kasih itu bisa pura-pura, bisa kelihatan dari luar, bisa munafik. Kasih itu bisa hanya sekedar basa-basi, dan kasih itu bisa hanya ungkapan kata-kata saja. Rasul Petrus mengingatkan kasih itu harus sungguh-sungguh. Jadi tidak pura-pura, jangan hanya basa-basi, bukan pula sekedar kata-kata. Tapi kasih itu sebenarnya adalah satu tindakan memberi. Kita punya bahasa Indonesia yang kita semua mengerti, kata kasih itu sama dengan memberi. Saya kasih kamu uang berarti saya memberi kamu uang. Kasih itu adalah tindakan memberi. Apa yang kita dapat berikan? Tentu saja apa yang kita miliki, mungkin itu uang kita, mungkin itu barang kita. Apa yang kita miliki dari yang namanya dalam tanda petik itu adalah harta, itu di luar kita. Kemudian apa yang kita bisa berikan untuk membuktikan bahwa kita mengasihi yang lebih dalam lagi adalah waktu kita. Waktu itu lebih daripada sesuatu yang kita miliki di luar kita, yakni harta itu. Dan yang terakhir kita dapat memberikan diri kita untuk orang lain. Untuk orang-orang yang membutuhkan, sebagai bukti kita mengasihi Allah dan mewujudkannya dengan sungguh-sungguh mengasihi seorang akan yang lain. Berikutnya, kita membaca bahwa kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih menutupi banyak dosa bukanlah berarti bahwa kasih itu sifatnya adalah kompromi. Kadang-kadang orang berpikir, wow, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Berarti kalau kita mengasihi seseorang, kita bisa tutup mata dan menganggap tidak apa-apa sekalipun itu dosa. Itulah artinya kasih menutupi banyak dosa. Tidak demikian artinya. Kasih menutupi banyak dosa itu sebenarnya sedang mengingatkan kepada kita bahwa ketika tindakan kasih kita wujudkan, maka orang yang menerima kasih itu tidak jadi berbuat dosa atau tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Itulah maknanya. Saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya ketika seseorang sudah memikirkan bagaimana supaya bisa menyambung hidupnya dengan cara yang tidak benar, dengan usaha yang tidak beres, mungkin dengan perbuatan yang melanggar hukum. Tetapi ketika kita menolong orang itu dengan memenuhi kebutuhan yang kita sanggup dan dapat berikan, ingat sekali lagi saya mengatakan kita hanya dapat memberikan apa yang kita miliki. Jadi kalau kita memiliki sesuatu yang kita bisa bagikan dan berikan kepada orang, maka orang yang menerima kasih itu akhirnya tidak jadi berbuat dosa. Atau ketika kita menolong seseorang, memberikan waktu kepada dia,
mendampingi dia sehingga dia bisa keluar daripada dosanya, maka itulah maksudnya tindakan kasih yang diwujudkan sehingga kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Jadi sekali lagi, kasih menutupi banyak dosa itu tidaklah berarti dengan kasih kita kompromi dan menganggap orang lain yang salah itu tidak apa-apa. Karena kita mengasihi dia, lalu kita kompromi. Bahaya sekali saudara kalau ada dua orang sepakat untuk berbuat dosa. Dosa akan menjadi mengerikan dan makin besar. Kalau kita membaca 2 atau 3 orang berkumpul untuk berdoa, Tuhan akan mendengarkan doanya, ya. Kita mendengar kalau 2 orang atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Bayangkan, itu mengerikan, saudara. Sepakat untuk berbuat dosa. Biarlah kita ingat, tindakan kasih itu bukan membenarkan orang lain yang berbuat dosa dengan cara kompromi, tetapi mewujudkan kasih agar orang itu tidak jadi berbuat dosa atau tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Selanjutnya dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudara, di zaman kita sekarang ini sepertinya jarang sekali orang yang bersedia membuka rumahnya sebagai tumpangan bagi tamu. Bahkan mungkin juga memang tamu tidak suka menerima tumpangan, tawaran tumpangan di rumah seseorang. Tetapi sesungguhnya kebenaran firman Tuhan di dalam ayat ini tetap dapat menjadi berkat oleh karena prinsipnya dapat kita dapatkan. Prinsipnya adalah ketika seorang bersedia memberi tumpangan kepada tamu, maka itu berarti dia rela membuka diri untuk orang lain. Jadi orang lain bisa tahu bagaimana orang itu dan hidupnya. Karena dalam rumah itu dengan segala kehidupannya, dalam kesehariannya, kebersihannya, keramahannya, semua dapat dilihat. Nah, ketika kita membaca berilah tumpang seorang kepada yang lain dengan tidak bersungut-sungut, mengingatkan kita untuk rela membuka diri bagi orang lain yang membutuhkan kita. Itulah wujud dari mengasihi lebih sungguh. Kiranya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dengan mengasihi mereka, membuka diri untuk siap dievaluasi. Itu juga menolong kita untuk berbesar hati dan berlapang dada ketika berjumpa dengan orang-orang yang dengan terbuka berani menyatakan apa yang kurang, apa yang perlu kita perbaiki. Sungguh indah. Ya. Berikutnya adalah kita belajar dari apa yang Rasul Petrus tuliskan, kita bisa melayani lebih giat. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan. Mungkin kadang-kadang di antara kita mengerti pelayanan dengan konsep yang kita miliki masing-masing. Ada orang mengartikan namanya pelayanan berarti melakukan sesuatu yang tidak dibayar. Kalau saya melakukan sesuatu dan saya rela melakukannya dan tidak dibayar, itu namanya pelayanan.
Tetapi kalau pendapatnya demikian, permisi tanya bagaimana dengan hamba Tuhan yang setelah melayani dia mendapatkan sejumlah uang, mendapatkan honor untuk kehidupannya. Apakah itu pekerjaan atau melayani? Mungkin kita boleh punya konsep yang tidak sama, yang berbeda. Suatu hari ada seorang berkata, saya tanya kepada seorang anak muda, saya tanya, apa pekerjaanmu? Jawabannya, oh saya tidak bekerja Pak, saya melayani. Pak, jadi sebenarnya ketika dia menyatakan dia melayani sebagai hamba Tuhan, berarti dia tidak bekerja, berarti dia memisahkan pekerjaan dengan pelayanan. Apa itu melayani? Kita orang berpikir bahwa melayani itu berarti memimpin ibadah, menjadi MC itu pelayanan. Berkhotbah itu pelayanan. Memimpin perjamuan kudus itu pelayanan. Itu, saudara, itu semua boleh disebut sebagai pelayanan. Tapi jangan lupa, melayani itu juga dipakai dalam arti yang lebih luas. Kita tahu di bank itu ada CS, itu juga disebut pelayan, melayani pelanggan. Dan yang lebih ini lagi ya, kalau ada anak muda ketika ditantang dia berkata, memang siapa dia? Memang aku takut sama dia. Kalau dia berani, ayo saya layani, begitu. Jadi melayani itu artinya adalah berantem, ya, tidak takut. Jadi melayani itu apa sih? Nah, kita bersyukur ketika Rasul Petrus menulis layanilah seorang akan yang lain, dia langsung menjelaskan dengan kalimat berikutnya sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi di sini jelas dikatakan berhubungan dengan karunia yang orang itu miliki. Jadi berdasarkan ayat ini saya ingin mengajak kita memikirkan bahwa melayani ya dalam ayat ini sebenarnya yang ditunjukkan oleh Rasul Petrus adalah agar orang-orang percaya menyadari karunia-nya masing-masing dan boleh memanfaatkannya untuk kebaikan orang lain, menjadi pengurus yang baik. Ketika dia diberikan kasih karunia, dia memanfaatkan kasih karunia itu menjadi pengurus yang baik, artinya melakukan semuanya dengan baik bagi orang lain, memanfaatkan karunia-nya, dan dia menyadari itu adalah pemberian daripada Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan karunia dalam bagian ini. Mungkin ada arti yang lebih luas pada bagian yang lain, ya, arti yang lebih dalam, tetapi kita mendapati di ayat ini demikianlah kita bisa memaknainya. Di ayat yang ke-11 kita membaca, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi bagi Rasul Petrus di sini setelah dia menjelaskan dan mengingatkan tentang melayani, dia berbicara tentang orang yang berbicara. Ternyata karunia berbicara menjadi satu hal yang disorot, ditekankan, difokuskan oleh Rasul Petrus di sini. Dan saya mendapati di dalam ayat ini ada makna yang indah. Rasul Petrus mengingatkan bahwa karunia pelayanan berbicara yang terbaik adalah menyampaikan firman Allah. Rasul Petrus ingin supaya kita menyadari bahwa banyak orang ingin didengarkan. Faktanya kita lebih suka berbicara daripada mendengarkan, bukan? Kita lebih suka kita yang berbicara. Apalagi kalau
orang-orang yang dikarunia untuk berbicara dengan baik. Kita tidak tahan untuk mendengarkan lama-lama. Ya, Rasul Petrus mengingatkan kita, kalau memang kita sadar kita punya karunia untuk berbicara, pakailah itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, itulah pelayanan berbicara yang terbaik yang kita bisa lakukan. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang tiap-tiap hari, pasti kita berbicara. Orang yang tidak bisa berbicara langsung, bahkan orang yang bisu pun berkomunikasi, berbicara dengan bahasa isyarat. Mari kita yang bisa berbicara dengan jelas, bisa berbicara dan tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ingatlah bahwa berbicara itu adalah satu karunia yang kita bisa pakai untuk melayani, dan berbicara yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita menyampaikan firman Tuhan. Semua yang kita bicarakan akan berlalu. Kata firman Tuhan, ya, atau Tuhan Yesus pun langsung mengingatkan bahwa semua perkataan kita akan berlalu kecuali perkataan Kristus, kecuali firman Allah tidak akan pernah berlalu. Jadi jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ketika kita berjumpa dengan teman, ketika berjumpa dengan kawan yang lama kita tidak jumpai, ketika kita menyapa teman-teman lewat telepon atau chat lewat WA, mari kita ingat bahwa semua yang kita bicarakan, jangan lupa akhiri dengan firman Tuhan. Itulah yang terbaik yang kita bisa lakukan. Berikutnya kita membaca, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kesempatan pelayanan terindah adalah ketika kita masih memiliki kekuatan. Semakin hari kita tahu orang-orang muda juga banyak mengalami sakit, bukan? Kehidupan hari-hari menjadi makin tidak menentu. Berapa waktu yang lalu ada teman yang umur 20 lebih sudah mengalami stroke, ngomongnya sudah tidak jelas. Kekuatannya sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau kita hari-hari ini masih diberi kesehatan, apalagi di masa pandemi ini, setiap kali kita bangun dan masih mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari-hari dan hidup kita, mari tetap kita bisa efektif dan efisien dalam hidup ini jika kita ingat bahwa kekuatan yang saya dapatkan dalam anugerah Tuhan ini harus saya pakai untuk pelayanan. Kesempatan melayani tidak selalu ada. Kekuatan yang Tuhan berikan terbatas juga. Jadi saya memberi dan melakukan apa yang saya bisa lakukan yang terbaik di mata Tuhan. Dan kita diingatkan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan ini diingatkan kepada kita bahwa tujuan pelayanan yang terpenting bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi tujuannya adalah untuk memuliakan Allah dan Kristus. Tujuan pelayanan yang terpenting yang kita bisa lakukan hari-hari ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan sekedar untuk sesuatu yang kita rindu untuk dibanggakan. Kita melayani bukan pula untuk sekedar memenuhi kebutuhan orang lain. Boleh jadi kadang-kadang pelayanan kita tidak diterima, tidak dihargai.
kurang dianggap atau dipandang sebelah mata. Tetapi jangan lupa, kalau kita tahu itu adalah pelayanan untuk Tuhan, bahkan mungkin itu rugi dalam hitungan buat kita. Kita belajar untuk melakukannya, dan kita tahu kalau itu tujuannya untuk memuliakan Allah dan Kristus yang sudah menyelamatkan kita, biarlah kita melakukannya dengan giat dan lebih tekun lagi. Suatu hari ada seorang anak muda yang sedang dalam masa suksesnya bekerja, didiagnosa ada kanker di dalam tubuhnya. Karena 2 bulan terakhir tubuhnya semakin kurus. Dia telah pergi check up dan mendapati dokter mendiagnosanya dengan 1 jenis kanker dan sudah stadium 3 dan hampir 4. Badannya semakin kurus. Lalu dokter menyarankan untuk pengobatan, kemoterapi, dan badannya semakin hari semakin menyusut. Dengan kondisi yang seperti itu, dia ingat sudah berapa lama dia tidak ke gereja oleh karena saking sibuknya. Dia pun mengangkat telepon, menghubungi pendetanya, ya. Lalu pendetanya setelah ditelepon datang mengunjungi anak muda ini. Hampir-hampir pendeta tidak mengenal anak muda yang dulu segar, kuat, ganteng, gagah, dan dianggap sebagai orang yang berhasil itu sekarang kondisinya sudah semakin lemah dan tak berdaya. Setelah ngobrol berapa lama, kemudian pendeta itu mendoakan dia, dan setelah selesai berdoa, pendeta pamit pulang. Pendeta menaruh setangkai bunga mawar untuk anak muda itu. Anak muda itu senang sekali. Dalam kondisi seperti itu, pendeta datang dan membawakan setangkai bunga mawar yang segar. Berapa hari kemudian pendeta itu datang berkunjung lagi. Dan anak muda ini makin menyadari kekuatannya makin tidak ada. Dan dia berkata kepada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, tolong doakan saya. Kalau saya disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan, saya akan menyediakan waktu saya untuk melayani Tuhan." Pendeta itu mengangguk-angguk, lalu kemudian pertemuan itu ditutup dengan doa. Setelah doa selesai, Pak Pendeta pamit pulang, dan sekali lagi pendeta menaruh setangkai bunga mawar yang segar untuk anak muda itu. Anak muda itu senang mendapati pendetanya baik dan ramah. Berapa hari kemudian pendeta itu kembali lagi mengunjungi anak muda itu. Dan ketika anak muda itu dikunjungi, anak muda itu lebih lagi berkata kepada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, tolong doakan saya. Doakan agar Tuhan menyembuhkan penyakitku, agar Tuhan melakukan mujizat untuk hidupku, dan aku berjanji aku akan melayani Tuhan, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan." Pendeta itu mengangguk-angguk, lalu kemudian berdoa. Setelah doa selesai, pendeta pamit pulang, dan kali ini pendeta memberikan setangkai bunga mawar lagi, tapi bukan setangkai bunga mawar yang segar, setangkai bunga mawar yang sudah mulai layu. Lalu pendeta
Pamit pulang, berjalan keluar. Dengan kekuatan yang tersisa, anak muda itu memanggil, Pak Pendeta. Pak Pendeta. Lalu pendeta itu menoleh dan dia berkata, Pak Pendeta, tolong beritahu saya, mengapa di hari-hari yang lalu Pak Pendeta memberikan saya bunga mawar yang segar, tetapi hari ini Pak Pendeta menaruh setangkai bunga mawar yang sudah mulai layu. Mendengar pertanyaan itu, Pak Pendeta kembali dan duduk di samping anak muda itu dan mulai menyampaikan sesuatu. Anak muda, masihkah engkau ingat ketika engkau kelas 3 SMA, saya pernah datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu, mari ikut pelayanan sekolah minggu. Kita kekurangan guru sekolah minggu, mari bergabung. Ada kesempatan yang baik. Dan saya lihat kamu punya potensi untuk menjadi guru sekolah minggu yang baik. Apa jawabku waktu itu? Engkau berkata, maaf Pak Pendeta, saya sudah kelas 12, kelas 3 SMA. Sebentar lagi akan ujian, saya akan persiapkan diri baik-baik. Jadi maaf ya Pak Pendeta. Nanti setelah saya selesai, saya akan ambil pelayanan. Tapi sekarang jangan, maaf ya Pak Pendeta. Oke, Pak Pendeta berkata, ya. Lalu engkau lulus dengan nilai yang sangat baik. Saya juga ikut bersyukur dan senang. Lalu engkau masuk kuliah. Saya berkali-kali bertanya kepadamu bagaimana kuliahmu, engkau katakan baik. Ya, memang hasilmu bagus, luar biasa. Engkau mampu, engkau lebih daripada orang-orang yang lain. Lalu dia berkata, sekali lagi, saya datang kepadamu dan memberikan tawaran kepadamu. Gereja membutuhkan seorang untuk membantu mengajar tunas remaja. Kita butuh orang sepertimu. Dan masih ingatkan engkau apa yang kau jawab pada waktu itu? Engkau berkata, Pak Pendeta maaf, sebentar lagi saya akan menyiapkan proposal dan akan segera menulis skripsi. Saya ingin supaya boleh belajar lebih baik, supaya nanti hasilnya pun baik. Dan saya membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan skripsi saya. Jadi minta maaf ya Pak Pendeta. Akhirnya Pak Pendeta berkata, saya pergi dan mengingat bahwa engkau sebelum saya pergi meninggalkan engkau berkata, Pak Pendeta tunggu ya. Nanti setelah saya selesai kuliah, saya akan ikut dalam pelayanan. Lalu engkau masuk dunia kerja. Tahun pertama, saya datang lagi kepadamu untuk ketiga kalinya dan saya minta kepadamu untuk terlibat menjadi panitia pembangunan gereja. Engkau berkata, Pak Pendeta, saya baru meniti karir. Saya baru masuk dan masih banyak hal yang saya harus belajar untuk menyesuaikan diri di kantor yang baru, pekerjaan yang baru ini. Maaf ya Pak Pendeta, nanti kalau pekerjaan saya sudah lebih baik, lebih matang, semua sudah mantap, saya janji akan ikut melayani. Dan Pak Pendeta itu berkata, sekali lagi saya pulang dengan kecewa. Sekarang engkau sudah dalam kondisi sakit seperti ini. Menurut kamu, apakah layak engkau berkata, Tuhan, aku akan melayanimu? Ketika engkau masih seperti bunga mawar yang segar itu, kenapa engkau tidak serahkan dirimu kepada Tuhan? Lalu anak muda itu menangis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita ingat, kesempatan pelayanan tidak selalu ada. Kalau kita boleh memberi
dari segenap kekuatan yang Tuhan anugerahkan untuk memuliakan Allah dan Kristus yang telah menyelamatkan kita dalam pelayanan. Mari kita belajar untuk melayani lebih giat. Mari di hari-hari, di hidup kita berdoa lebih banyak. Ada banyak orang membutuhkan doa kita. Mari kita belajar mengasihi lebih sungguh. Ada banyak orang menantikan uluran tangan kita untuk mengasihi mereka. Dan sekali lagi bertekad untuk melayani lebih giat. Kiranya segala kemuliaan bagi Tuhan kita saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang indah kami boleh diingatkan akan hal yang indah yang patut kami lakukan sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik di mana kami boleh diingatkan bahwa ketika kami menjalani hari-hari dan hidup kami, semakin dekatlah kami kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak datang kepada kami, kami akan datang kepada Tuhan. Dan biarlah sebelum waktu itu terjadi, kami boleh belajar berdoa lebih banyak, membangun komunikasi yang lebih indah, lebih dekat, lebih akrab dengan Tuhan. Dan boleh menjadi berkat dengan mengasihi lebih sungguh. Dan menunjukkan diri kami dengan menyadari kalau ada kesempatan untuk melayani, kami mau melayani Tuhan lebih giat. Pakailah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.